Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramdhani dari kelas A1 Teknik Informatika. Di sini saya mendapat tugas UAS dari Bapak Adit untuk menjawab 5 soal. Nomor 1, relevansi mata kuliah Hal Islam. Konsorsium Ilmu Agama dalam Seminar Nasional pada tanggal 14 sampai 16 November tahun 1998 di Jakarta merumuskan tujuan pendidikan agama di PTU sebagai berikut. Membantu terminanya sarjana beragama yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas dan ikut serta dalam bekerja sama antara umat beragama dalam rangka mengembangkan dan pemanfaatan iptek serta seni untuk kepentingan nasional. Dari rumusan tersebut, jelas bahwa pendidikan agama di PTU diarahkan untuk mengisi keimanan, ibadah dan akhlak yang mampu menjadi sumber pendorong perkembangan iptek. Ini dilakukan demi profesi harus dikuasai mahasiswa dalam rangka menunaikan tanggung jawabnya terhadap pembangunan. Kontribusi saya sebagai terdidik untuk memajukan agama Islam adalah dengan memimpin diri saya sendiri untuk berperilaku baik sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak serta menjelek-jelekan agama lain ataupun perbuatan tercela lainnya. Dan dengan begitu saya berharap Islam dipandang baik oleh agama lain. Oke, yang nomor 2, menurut saya pribadi, kalau berbicara soal manusia, kita tidak bisa hanya tertuju pada satu teori saja untuk pendidikan. Perennialisme diperlukan agar kultur budaya ciri khas manusia tetap dapat dilestarikan. Tetap progresivisme juga penting agar manusia dapat berkembang menyesuaikan zaman. Dan esensialisme juga penting agar kita tidak terjebak pada referensialisme, jadi masing-masing perlu mendapatkan andil di dalam perumuskan sistem pendidikan. Dan saya rasa tidak ada pembedaan antara barat dan timur kalau bicara soal teori pendidikan. Kemudian pengertian aswaja. Aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah yang terdiri dari 3 kata, yaitu ahlu yang berarti keluarga, komunitas atau pengikut. Sunnah yang berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, tindakan maupun ketetapan. Wal jamaah yang berarti perkumpulan atau golongan yang terkumpul dalam suatu pemerintah yang dipimpin oleh seorang amir atau pemimpin, atau bias juga golongan yang di dalamnya terkumpul orang-orang yang memiliki integritas moral atau akhlak. Selanjutnya aswaja terbagi 2, yaitu tablin dan tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat atau murid-murid sahabat seperti Imam Hasan al-Bahri. Tabi Ibrahim adalah generasi setelah sahabat atau murid-murid sahabat seperti Imam 4 Masyhab, Imam Syufi'ah Tsauri, Imam Abdul Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Matu'idi, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 4, apakah saya sudah beraswaja? Tentu saya tidak tahu jawabannya, karena saya belum mengetahui apa standar seseorang untuk menjadi aswaja. Dan apabila saya ahlussunnah wal jamaah, saya tidak akan mengaku-ngaku bahwa saya aswaja, karena saya takut sombong dan menghakimi orang lain yang tidak sependapat tentang saya. Setahu saya orang yang beraswaja adalah orang yang mengikuti ajaran sunnah Rasulullah SAW dan mencontoh akhlak Rasul. Kemudian yang nomor 5, tahapan yang akan kita lalui setelah kematian menuju hidup yang abadi di akhirat nanti. Yang pertama, alam kubur, alam barzah. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan berpindah ke alam barzah, tempat di mana setiap manusia akan berjumpa dengan malaikat, munkar dan nakir. 2 malaikat tersebut akan menanyakan kepada manusia, siapa Tuhannya, apa agamanya, apa kitabnya, dan siapa nabinya. Kemudian yang kedua, hari kebangkitan. Hari kebangkitan ditandai dengan tiupan sesangkala oleh malaikat Israfil. Tiupan pertamanya sebagai titik mula terjadinya hari akhir, atau yang biasa kita sebut kiamat, yang membinasakan semua makhluk di dunia. Kemudian pada tiupan kedua, semua manusia tanpa terkecuali akan bangkit dari kebinasaannya. Dan inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, padang mahsyar. Konon pada padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas di mana matahari hanya berjarak 1 jengkal dari kepala manusia. Di padang mahsyar, setiap insan akan mulai diadili tergantung amal perbuatannya dan diiringi oleh 2 malaikat. Satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Kemudian yang 4, yaumul mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah di padang mahsyar tadi, amal manusia mulai ditimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Jika manusia lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapat keselamatan, begitupun pula sebaliknya. Kemudian yang kelima, yaumul hisab, perhitungan amal. Amal perbuatan yang kita lakukan selama di dunia kemudian akan dihitung pada saat yaumul hisab.
Allah berfirman, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 25-26. Kemudian dari Aisyah, ia bertanya tentang apa itu hisap. Yang mudah Rasulullah SAW lantas menjawabnya, Allah memperlihatkan kitab hambanya, kemudian Allah memaafkannya. Begitu saja barang siapa yang dipersulit hisapnya, niscaya ia akan binasa. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang keenam, jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah amal dihitung, manusia akan berjalan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Cara dan keadaan menyeberang setiap manusia di jembatan ini pun berbeda-beda. Bagi yang timbangan amal kebaikan lebih banyak, ia akan mudah menyeberanginya. Sebaliknya, bagi yang amal buruknya lebih banyak, maka jembatan ini akan berubah bak sekecil rambut yang dibagi 7, sehingga akan menyulitkannya. Kemudian yang ketujuh, surga. Surga adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Di dalamnya tidak ada kesedihan dan kesengsaraan, melainkan hanya kebaikan dan kebahagiaan. Surga diciptakan oleh Allah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal soleh dan telah berhasil melalui perjalanan panjang tadi. Kemudian yang terakhir, neraka. Tempat terakhir ini, neraka adalah tempat penuh penderitaan sebagai balasan bagi orang-orang yang selalu berbuat keburukan. Allah berfirman, tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk ulangan yang tertentu bagi mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 44. Kemudian demikianlah tahap-tahap yang masih dilalui setiap manusia. Semoga kita mendapat pertolongannya. Amin. Terima kasih apabila ada kesalahan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.